Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Wahyu Hidayati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perlindungan kesehatan gizi masyarakat. Ya, untuk memulai materi di sini nanti kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan, dan kemudahan di dalam kita menerima informasi. Apa yang dapat kita sampaikan pada hari ini, sebenarnya kita juga merujuk kepada pesan dari Mikdam bin Ma'adi Karibah yang berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, atau bisa diartikan sebagai memberikan tenaga. Jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Nah, dari pesan hikmah hari ini menyatakan bahwa ketika kita memakan, kita tidak boleh serakah gitu ya. Kita harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya, makan dengan porsi yang sesuai. Sepertiga itu berisi makanan di dalam lambung, sepertiga lambungnya juga berisi minuman, dan sepertiganya adalah udara. Dengan adanya pesan tersebut, kita nanti akan menjadikan dasar bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi, segala sesuatu yang kita makan, tentunya tidak segala makanan itu kita masukkan gitu ya. Tapi kita benar-benar perhatikan makanan tersebut agar kita tetap terlindung dari bahaya atau mikroba atau bakteri dari apa yang kita makan. Nah, lebih lanjut untuk perlindungan gizi kesehatan masyarakat, kita nanti akan membahas mulai dari proses atau cara, kemudian ada pembuatan perlindungannya, serta peran instansi dan peran dari pemerintah. Yang pertama, di sini ada proses perlindungan. Ya, proses perlindungan artinya di sini adalah memilih dan menjaga mutu gizi pangan segar dan olahan. Nah, ada dua jenis pangan ya, ada pangan segar dan pangan olahan. Di dalam perlindungan kita harus bisa memilih dan menjaga. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Yang pertama adalah menyediakan bahan pangan. Ya, bahan pangan ini kita nanti akan lihat dari pemilihan bahan pangan segar dan olahan. Yang pertama nanti dari bahan pangan segar ya. Nih, bahan pangan segar, ketika teman-teman sekalian memperhatikan bahan pangan segar itu, kita bisa cek kondisi fisik dari bahan pangannya. Contohnya di sini ada sebuah buah gitu ya, tomat. Di sini ada bisa lihat buah yang segar itu yang masih bersih ya, tidak tampak ada busuk atau tidak bonyok, tidak retak, tidak ada luka. Itu bisa menunjukkan sebagai bahan pangan segar dari segi teksturnya. Ya. Tingkat pematangan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika kita mau mengkonsumsinya saat ini, mungkin kita bisa mencari bahan pangan segar yang bisa langsung kita konsumsi seperti yang warna orange. Namun ketika kita masih butuh 1 hari yang akan datang, misalnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang, mungkin yang agak lebih hijau sedikit gitu ya, agar besok pagi ketika dikonsumsi itu warna sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian memastikan tidak ada tanda atau serangan hama dari mikroorganisme, serta kita harus memperhatikan kebersihan dari penjual atau pedagang yang menangani bahan pangan tersebut. Ya, kita perhatikan buahnya kalau halus, tidak ada cacat, tidak ada luka, tidak bonyok gitu ya, itu bisa kita konsumsi, kita gunakan sebagai bahan pangan segar. Nah, ini ada beberapa contoh bahan pangan segar kalau ada teman-teman sekalian perhatikan ya. Ini ada dari buah-buah jenis sayuran, Dari jenis sayuran ini termasuk dalam bahan pangan segar ya. Dagingnya yang terlihat cerah, teksturnya tegar gitu ya. Kemudian sayuran ini juga bisa kita lihat mana nih
yang segar, apakah yang kiri atau yang kanan? Ya, tentu yang kanan ya, karena yang kiri sudah agak kekuning-kuningan, artinya sudah sayuran yang agak lampau ya. Yang sekarang masih segar, ini adalah yang sebelah kanan. Begitu juga ketika kita memilih bawang gitu ya, bawang merah atau bawang bombay, ya perhatikan yang mungkin di situ tidak muncul tunas atau bakal tanaman baru. Termasuk di sini ada tomat ya, ini sudah tidak segar lagi karena ada sebagian yang sudah ada tanda-tanda pembusukan. Termasuk di dalam beras, mungkin beras sudah penyimpanannya terlalu lama sehingga muncul ada kutu ya. Kemudian kalau di daging, kita juga bisa perhatikan warna daging ya, jangan sampai warnanya sampai aromanya tidak sedap, warnanya sudah agak kemerahan ya. Dimungkinkan itu bisa daging yang sudah berjeda ya, atau beberapa hari gitu ya, sudah tidak segar lagi. Jadi carilah dari bahan pangan yang segar. Ini juga sama ya, dari buah-buahan, kemudian dari ikan ya, bahkan sampai dengan telur. Oke. Nah, bagaimana cara memilih bahan pangan segar yang dimana itu berasal dari bahan pangan hewani? Ini kita contohkan ada udang dan ada daging ya. Ketika kita melihat udang ya cari ciri-cirinya yang baik, yang tubuhnya masih utuh ya. Ikatan antar ruas di udang itu ya, kan ada sekat-sekatnya gitu ya. Itu juga harus lebih kokoh, tidak mudah terkelupas gitu. Baunya juga spesifik udang, jadi tidak ada bau anyir yang sudah menunjukkan ke arah yang tidak segar lagi. Warnanya juga bercahaya, tidak pucat, itu masih segar. Ketika kita melihat daging merah juga sama, ciri-ciri juga harus kita perhatikan bahwa daging merah itu baunya khas. Kemudian kita perhatikan juga warna dari daging sapi atau daging merah. Kemudian kita lihat juga kalau misalnya daging kambing gitu ya, merahnya itu masih berwarna seperti merah jambu. Kalau misalkan itu daging kerbau, merahnya merah tua. Kalau merah biasa itu daging sapi, dan biasanya tekstur atau seratnya akan kelihatan. Nah, bagaimana untuk unggas dan ikan segar? Ya, kalau ayam tentu kita harus memperhatikan ciri-cirinya, bersih ya, warna daging dan lemak putih kekuningan itu merata ada di bawah kulit, baunya juga segar, teksturnya lebih kenyal. Dan daging ayam itu cari yang sudah dibersihkan, atau artinya ini tidak berbelepotan darah gitu ya, masih bercecar kemana-mana. Carilah yang sudah dibersihkan. Dan ikan segar, ikan ini yang paling banyak bisa kita lihat dan bisa sering dikonsumsi gitu ya. Perhatikan di bagian bola mata. Bola mata itu biasanya lebih bening ya, lebih cerah. Kalau di bola mata sudah ada tanda-tanda pembusukan, artinya sudah lebih pucat, kemudian aroma lebih menyengat, itu biasanya kurang bagus. Dan ketika ada lendir bening dan tidak lengket menutupi permukaan insang, itu biasanya masih alami. Dan selanjutnya adalah warna kulit dari ikan tersebut lebih cemerlang ya. Bagaimana untuk tipsnya ketika kita berbelanja bahan pangan untuk bahan pangan segar yang akan kita konsumsi? Nah, ketika teman-teman sekalian ingin mengkonsumsi bahan pangan segar, artinya bahan pangan yang akan segera kita konsumsi, maka usahakan kita pilah dulu apa sih yang mau kita beli gitu ya untuk saat ini. Diatur dulu apa yang mau kita gunakan saat ini dan apa yang memang benar-benar kita butuhkan ya. Misalnya kita atur pada saat belanja atau rute belanjanya gitu, itu kita juga lihat dulu mana yang bahan makanan yang akan kita beli yang rawan terhadap kerusakan. Nah, kalau dari resiko kerusakannya yang rendah menuju ke resiko sedang sampai ke resiko yang tinggi, artinya apa?
barang yang rusaknya tidak kena senggolan itu tidak mudah rusak gitu ya. Kalau tidak mudah rusak mungkin kita belanja terlebih dulu. Kayak misalnya kita beli umbi-umbian. Jadi kalau dalam kantong belanja itu kan otomatis yang kita beli dahulu itu ada di bawah gitu ya. Sehingga resiko ketika kita berbelanja dari bahan makanan yang tinggi sekali resiko untuk rusak, itu kita belanjanya paling akhir. Jadi agar tidak tertumpuk gitu ya dengan resiko kerusakan dari bahan pangan tersebut. Nah, kemudian waktu belanja diharapkan mungkin kita bisa mencari yang lebih awal. Ya, datang lebih awal artinya kita mendapatkan barang yang lebih fresh gitu ya. Ketika kita belanja ke pasar, ya kita bisa lebih awal berangkat ke pasar agar nanti barang yang ada di sana masih cukup banyak stok, masih ada barang-barang yang fresh baru datang, kita bisa memilih lebih leluasa di situ. Dan selanjutnya kita juga mengatur ya rencana atau siklus belanja. Jadi kayak kita spacekan uang untuk belanja itu apa yang kita butuhkan, kemudian kita bisa membuat menunya dulu apa yang akan kita masak gitu ya dalam rencananya dalam 1 minggu, sehingga kita bisa mencari bahan panganan apa saja yang harus kita beli, dan pada saat datang ke tempat market gitu ya, atau ke pasar atau ke supermarket gitu, kita bisa membelanjakannya tadi dari barang yang berat atau barang yang resiko kerusakannya lebih rendah sampai ke resiko yang lebih tinggi. Jadi biar nggak terjadi kerusakan. Nah, bagaimana cara memilih bahan pangan yang olahan? Nah, kalau yang tadi kan bahan segar ya. Kemudian bagaimana yang olahan? Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat yang namanya bahan olahan kan ada kemasan semua ya, ini kalau diperhatikan. Maka kita harus cek dulu sesuai dengan budget kita tadi, sesuai dengan rancangan belanja kita tadi gitu ya. Ketika bahan olahan yang mau kita beli, cek dulu tuh kapan produk tersebut kadaluarsa. Cek juga kemasannya, ada nggak kemasan yang rusak, bocor ya, peok mungkin gitu, atau mungkin ada yang robek atau yang berkarat dan mungkin sudah kemasannya tidak begitu layak. Itu kita cek demi apa? Demi keamanan dari kemasan. Dengan harapan ketika tanggal kadaluarsanya masih lama, produk atau barangnya di situ masih rapi, kemasannya bagus, diharapkan di situ masih aman barang-barangnya, tidak ada kontaminasi dari yang lain gitu ya. Bisa bakteri yang masuk. Jadi kalau robek atau ada yang cacat gitu ya, kalau kemasan kan bisa saja keamanan pangan yang ada di dalam kemasan itu terkontaminasi. Bagaimana jika membeli produk itu dalam kondisi beku atau kondisi dingin? Tentu yang pertama, pastikan dulu produk itu didisplay pada suhu yang tepat. Nah, biasanya kalau kita belanja di supermarket gitu ya, itu kan ada di almari pendingin, kita lihat di situ ada suhu penempatan suhu yang tepat atau tidak. Dan untuk toko saya rasa pasti sudah, apalagi swalayan besar gitu, itu sudah menerapkan penempatannya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lakukan untuk pembelian barang-barang yang di bagian beku atau dingin itu di akhir rute belanja, agar harapannya ketika kita membeli nanti sampai rumah itu tidak langsung dalam kondisi cair, jadi masih ada dalam kondisi beku, dan ketika sampai ke rumah kita bisa memasukkan kembali barang yang beku tersebut ke dalam almari es gitu ya, ke almari pendingin gitu ya di rumah masing-masing. Nah, memilih bahan produk olahan ini kita harus perhatikan gitu ya. Khusus misalnya nih ada susu pasteurisasi gitu ya, atau yang beku. Contohnya nih di sini ada nugget gitu. Itu harus ada pada suhu yang tepat sebelum kita beli. Kalau memang suhunya di situ ada di bawah 20 derajat, misalnya penyimpanan di bawah 20 derajat, tentu kita harus mengecek dulu apakah di sana tetap suhunya ada di bawah 20 derajat. Ketika kita
melihat khusus yang pasteurisasi, kita membeli tidak boleh di stok terlalu lama. Jadi kita perhatikan nih, contohnya susu ya. Susu itu biasanya ada tulisannya. Ya, habiskan dalam waktu 24 jam setelah dibuka misalnya. Nah, berarti kita juga harus segera konsumsi ketika susu sudah kita buka. Tidak boleh ketika kita minum, kemudian kita masukkan kembali, besok baru diminum lagi. Tergantung dari apa yang disampaikan di dalam kemasan tersebut. Nah, sehingga harapannya kita belilah secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan plan belanja yang sudah kita buat sebelum kita melakukan pembelanjaan. Nah, yang lebih utama ini ada yang namanya label makanan. Label makanan itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada label halal, yang biasanya ada di bagian depan dari sebuah produk makanan gitu ya, ataupun minuman, ada label halalnya atau tidak. Yang kedua, kita akan bisa melihat bahan makanan dan kandungan gizinya. Ya, yang ketiga kandungan gizi. Jadi bahan makanan dan kandungan gizi itu bisa kita lihat di dalam label makanan itu. Jadi ada ini ya di sebelah sini nih. Ini ada label pangannya. Nah, biasanya halal itu, kalau halal biasanya ada di wilayah bawah sini ya, di bawah sini itu nanti ada produk halalnya atau tidak, atau mungkin di atas nanti bisa dicek. Kemudian di sini ada bahan pangan dan kandungan gizi. Nah, pada saat kita membaca label pangan dan kandungan gizi, ini kita lihat dulu kita butuhnya apa, seberapa, kemudian di situ kalorinya berapa, ada kandungan natriumnya atau tidak, ya, potasiumnya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memperhatikan di sini ketika panganan tersebut ada bahan pengawetnya, apakah bahan pengawet tersebut bisa masih di dalam toleransi gitu ya. Nah, dan bisa saja kita memperhatikan label pangan itu sampai kita perhatikan overclaim atau enggak gitu ya. Overclaim itu maksudnya kadang gini, ada vitamin dalam makanan itu tinggi sekali, dia setara dengan sekian gelas susu misalnya gitu. Oh ini ya, nih contohnya ada di dalam jenis makanan tertentu atau jenis produk tertentu disampaikan vitamin D setara dengan 17 gelas susu. Nah, ini kan sebenarnya overclaim ya. Overclaim itu artinya pada kenyataannya kandungan tersebut tidak setara dengan itu gitu ya. Hanya melebih-lebihkan bahwa benar di dalam produk tersebut ada kandungan kalsiumnya atau kandungan vitamin D-nya. Tapi pada kenyataannya itu tidak melebihi dari jumlah ini. Ini hanya untuk manajemen produk gitu ya, untuk penjualan produk biar lebih terlihat gitu. Jadi kita harus hati-hati apakah produk tersebut overclaim atau tidak, karena kita kalau ketahui dari kandungan tabel ini tadi akan kelihatan benar nggak ini 17 gelas susu gitu ya. Itu jadi begitulah pentingnya kita memperhatikan label pangan ketika kita berbelanja. Oke, ini peraturannya nanti adik-adik akan saya sampaikan di dalam forum perkuliahan untuk perundang-undangannya. Nah, kalau kita saat ini kan masih masa pandemi gitu ya. Terus dari teman-teman sekalian belanja itu saya yakin ya jarang sekali pada belanja langsung ke pasar gitu ya, jarang juga ada yang belanja langsung. Dan bahkan untuk menghindari kontak di situ, awal-awal pandemi itu kelihatan sekali tuh semua pembelanjaan bisa dilakukan dengan online. Apalagi semakin maju zaman saat ini, pembelanjaan online itu aplikasinya sudah banyak banget, bahkan sampai beli buah itu sudah online, beli sayur fresh gitu ya, sayur fresh, sayur yang organik gitu juga online. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berbelanja online pada saat masa pandemi?
Ya kita sesuaikan ya, tentunya ya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kita kalau memang memenuhi atau memungkinkan untuk melakukan pembelanjaan online, monggo saya persilahkan, boleh-boleh saja. Namun ketika kita tidak bisa menjangkau untuk kemungkinan belanja online, misalnya tempatnya jauh, lebih dekat dengan pasar, lebih dekat dengan warung daripada kita melakukan belanja online. Sedangkan ketika pembelanjaan online, ongkos untuk kirim lebih banyak dibandingkan kita belanja di warung atau mungkin kita belanja di pasar yang sayur segar gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan juga di situ apakah kos untuk ongkir, kos untuk belanja online itu bisa nggak dialokasikan dengan yang lain. Kalau memang kita tidak bisa dan harus belanja online ya silahkan gitu. Tapi ketika lebih hemat, lebih efektif ketika kita belanja di warung terdekat ya, sekaligus untuk menghidupkan gitu ya produk yang ada di lingkungan sendiri, kita tetap bisa belanja tidak online atau langsung ke pasar atau langsung ke warung. Hanya protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menjaga jaraknya, kemudian kita juga menggunakan hand sanitizer itu tetap kita lakukan ya. Jangan sekedar udahlah di tempat sendiri cuman jaraknya depan rumah kanan rumah gitu, tapi kita tidak aware gitu ya dengan itu tadi, dengan penggunaan masker, hand sanitizer dan jaga jaraknya itu nanti jadi salah satu pemicu juga ya, karena kita masih masa pandemi. Oke. Kemudian ikuti standar operasional prosedur yang dianjurkan saat baru saja tiba di rumah. Jadi ketika kita sudah belanja sesuai rutenya tadi ya, rute belanjanya sudah ada di depan, dari barang yang resikonya tinggi sampai dengan resikonya paling rendah itu tadi. Kemudian kita keluar masuk dari rumah, otomatis kita menggunakan transportasi, entah itu transportasi pribadi menggunakan kendaraan sendiri ataupun menggunakan transportasi umum. Tentu ketika sudah sampai rumah, kita juga harus perhatikan itu barang diri kita dengan barang bawaannya gitu ya. Jadi ketika sampai rumah, kita sampai ke belakang, ke dapur gitu ya, ke tempat penyimpanan bahan, jangan lupa kita cuci tangan dulu, bersihkan badan dulu, baru kita pisahkan bahan belanjaan tersebut. Kita bersihkan, kita tata di dalam rak yang paket-paket yang sudah kita siapkan. Mana yang akan dikonsumsi segera, mana yang masih akan kita simpan. Selanjutnya yang kedua, itu ada penyimpanan bahan pangan. Nah, tadi kan bahan pangan ada dua juga, ada bahan pangan segar dan ada bahan pangan olahan. Yuk kita lihat dulu bahan pangan segar, gimana sih cara menyimpannya. Nah ini, ya lihatnya bagus ya, rapi ya kalau seperti ini ya. Bagaimana dari teman-teman semua, apakah sudah melakukan atau memisahkan bahan pangan tersebut seperti ini? Nah, oke. Kita perhatikan bahwa di dalam bahan pangan segar, kunci di dalam proses penyimpanan ini yaitu menyimpan bahan makanan itu harus sesuai pada suhu atau kondisi ya, untuk memperlambat kerusakan atau proses pembusukan dari bahan pangan segar tersebut. Nah, kita bisa mempertahankan karakteristik dari bahan pangan tersebut beserta nilai gizi bahan pangan selama penyimpanan kalau kita menyimpan itu dengan tepat. Ya, tapi kalau penyimpanannya nggak tepat ya nanti bahan pangan itu bisa diolah 2 hari atau 3 hari, tapi karena cara penyimpanan, cara pengelolaannya tidak tepat, maka cepatlah busuk bahan pangan tersebut. Ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus cuci tangan dulu. Ya, bersihkan tangan kita, baru kita ambil bahan pangan yang akan kita kelola tadi. Pisahkan dulu bahan pangan di wadah yang berbeda. Jadi kita antaranya pada saat membersihkan itu ya, bahan pangan dari buah-buahan, dari sayuran, kemudian mungkin di situ ada bahan pangan dari protein nabati atau hewani, itu kita pisahkan dulu. Ya, yang sekiranya di situ sayuran dan buah yang perlu kita cuci, maka kita cuci dulu. Kita cuci, kita bersihkan, kita tiriskan gitu ya. Dengan kondisi air yang sudah ditiriskan tadi, otomatis
cairan atau kotoran dari buah ataupun sayur sudah hilang ya. Dan ketika kita tiriskan nanti juga akan airnya sudah berkurang ya, sudah lebih kering, bersih, baru kita packing ke tempat sayuran yang seperti ini. Nah, kita sendiri-sendirikan, misalnya ada kangkung, kita potong, kita sendirikan di sini. Kemudian ada sawi, kita sendirikan lagi. Oh, ada tomat, jadikan satu dengan tomat gitu. Nah, untuk penyimpanan sayur dan buah, ini diharapkan di penyimpanan bahan pangan dalam wadah yang tertutup rapat itu tidak dianjurkan. Ya, jadi ada rongga atau ada pori-pori untuk mengeluarkan udara. Karena apa? Ketika disimpan di dalam wadah yang rapat gitu ya, misalnya menggunakan kantong plastik, kemasan itu harus diberi perforasi atau pelubangan, dilubang-lubangi atau dipotong mungkin ujung-ujungnya gitu ya. Agar apa? Agar si buah ataupun sayuran itu ketika dia mengeluarkan cairan kan tidak berembun. Ketika berembun, ketika tidak ada lubang, maka sayuran atau buah akan lebih cepat busuk gitu. Oke, selanjutnya jika bahan pangan segar adalah pada kondisi yang sesuai, kita bisa simpannya seperti ini ya. Misalnya nih ada daging, ikan, unggas gitu ya, itu kita bisa masukkan ke dalam freezer ya. Dimana dimasukkan ke dalam freezer ini kita juga kemasnya menjadi satu kemasan, satu paket itu untuk satu kali konsumsi. Jadi tidak nanti bahan pangan daging merah jadiin semuanya satu paket. Padahal ketika kita mau memasak bahan merah itu tidak semuanya kita gunakan, kita hanya mau ambil 1-2 bagian saja. Nanti dimasukkan lagi. Nah, pada saat pengambilan dan mencairkan itu kan nanti akan mempengaruhi kesegaran dari bahan pangan tersebut. Sehingga ketika kita mengelola daging, ya kita paket-paket kecil-kecil aja, sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, sekiranya 1 kali masak itu 1 bendel, gitu. Sehingga pada saat kita menyimpan ke freezer dan suatu saat kita mau gunakan, kita tinggal ambil 1 kotak atau 1 bendelan saja. Nah, yang bendelan lainnya masih tersimpan dengan rapi. Nah, kemudian ketika ada telur, apel, sayuran seperti brokoli, kol, wortel, buah-buahan ada anggur, ya, melon, tomat, jeruk, pepaya. Nah, itu kita bisa masukkan ke refrigerator. Ya. Dan di situ posisinya itu suhunya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan daging. Ya, tidak begitu dingin gitu ya. Kalau daging kan lebih dingin karena freezer. Kemudian ketika kita menyimpan bahan makanan seperti tomat, kemudian ada kentang, umbi, pisang, alpukat, anggur, mangga, ya, ataupun nanas, kita bisa masuk ke suhu ruang ya, atau suhu yang sejuk. Dan mungkin di situ dalam bentuk kacang-kacangan, serealia itu juga bisa kita masukkan ke suhu ruangan atau suhu yang sejuk ya. Dan kondisi tempatnya juga harus kering, karena kalau ada umbi, bawang, kita ada kacang-kacangan, kalau tempatnya lembab itu bisa saja mudah berjamur, bisa saja mudah tumbuh tunas ya. Biasanya kan umbi-umbian ada kentang, ketela gitu kan, bisa cepat banget tumbuh tunas gitu ya. Oke. Nah, ini tips untuk menyimpan makanan segar. Jadi ada beberapa rak ya. Kalau di almari pendingin itu mungkin dari sini sudah tampak tadi yang bagian mana saja yang bisa digunakan. Jadi kalau untuk sayuran buah untuk kondisi segar ini bisa di luar ya gitu. Tapi kalau daging itu bisa masuk ke dalam freezer. Bagaimana untuk menyimpan bahan yang olahan? Nah, tadi kan sudah tahu ya, untuk memilih atau membeli bahan pangan olahan itu harus cek dulu kemasannya ya, utuh atau tidak, ada peyok atau tidak gitu ya, rusak atau enggak kemasannya. Kemudian kita bisa cek tanggal kadaluarsanya masih
masih oke nggak nih, ya masih panjang nggak tanggal kadaluarsanya. Terus kita bisa lihat label, bahwa dari label bahan pangannya dan label daftar gizinya, ya isi kandungan gizinya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahan pangan tersebut, maka kita perhatikan petunjuk penggunaannya. Ya, kalau misalnya nih, ini ada salah satu produk ya, di situ tertulis dan harus kita perhatikan petunjuk penyimpanannya pada kemasan itu harus apa. Ketika dia harus disimpan di tempat sejuk dan kering, ya silahkan jenengan simpan aja, atau teman-teman sekalian simpan di tempat yang sejuk dan kering. Kalau misalkan di situ ini ada tulisan setelah dibuka segera ditutup rapat dan disimpan di lemari es dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius, begitu ya tulisannya ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu maka Anda harus menyesuaikan apa petunjuk di dalam kotak tersebut. Oke. Terus ketika ini ada lagi, mohon maaf ya ini tidak kesensor, tapi saya tidak share produk gitu ya. Nah, di sini hanya menyampaikan saja apa yang harus dilakukan, diperhatikan informasi di dalam penyimpanan bahan kemasan. Misalnya ini ada tulisan setelah dibuka segera simpan di kulkas. Ya, berarti kalau sudah dibuka ya harus segera simpan. Dan sampai berapa lama dia nyimpennya itu nanti bisa diperhatikan dalam kemasan. Terus keep frozen atau simpan di tempat yang beku. Nah, berarti kita juga harusnya simpannya di tempat yang beku. Tidak disarankan untuk di tempat yang dingin atau suhu ruang gitu. Jadi ada petunjuk sendiri-sendiri pada saat teman-teman sekalian membeli atau mengkonsumsi bahan-bahan kemasan atau pembelian produk pangan olahan gitu ya. Dan misalnya ini ada ya, habiskan produk dalam sekali pengolahan jika ia termasuk dalam produk berisiko tinggi tetapi awet karena pengolahan steril. Misalnya ada daging kornet, susu steril ya. Ini juga bisa diperhatikan. Kalau memang itu bisa dikonsumsi segera, maka segeralah konsumsi. Yang ketiga itu ada pengolahan. Nah, tadi sudah pemilihan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga adalah pengolahan. Mengolah ini juga sama ya, ada dari bahan pangan segar dan bahan pangan olahan. Oke, kita lihat kalau bahan pangan segar itu gimana cara ngolahnya. Nah, bahan pangan segar untuk proses pengolahannya sendiri ini ada 5 kunci ya. 5 kunci untuk keamanan pangan. Yang pertama tadi kita harus memastikan suhu waktu pengolahan untuk mencapai tahap pematangan makanan yang bagus ya, tidak overcook ya, tidak terlalu berlebih memasaknya. Jadi ketika kita mengolah bahan makanan ya tidak terlalu setengah matang, tapi tidak juga terlalu matang, karena untuk menghindari kalau kurang matang gitu ya, kan masih mungkin ada bakteri, mungkin ada yang terkontaminasi di dalam makanan tersebut. Ketika kita makan dengan mengolah yang belum begitu matang, itu juga akan beresiko pada saluran cerna kita. Kemudian pada saat pengolahan untuk keamanan pangan di sini diperhatikan juga kita menggunakan air pastinya dari sumber yang bersih dan layak minum. Ya, kalau tadi kan sudah mengkonsumsinya, memasaknya gitu ya, tidak bisa overcook gitu. Dan kita juga menggunakan air tentunya untuk sumber proses memasak dan kita meminum. Nah, di dalam proses ngolah ini tentu kita juga tidak boleh lupa ada 5 kunci keamanan di dalam pengolahan pangan. Yang pertama jelas harus menjaga kebersihan. Caranya ya kita cuci tangan. Cuci tangan paling tidak kita harus cuci tangan menggunakan sabun. Ya, lebih bagus lagi kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir, dan kita menggunakan langkah cuci tangan yang tepat. Nah, kemudian kita bisa kunci yang kedua, konsumsi atau kita olah bahan pangan tersebut
sesuai dengan first in first out gitu ya. Yang pertama masuk kita gunakan dulu, kemudian yang selanjutnya kita mengkonsumsi atau mengolah, memasak gitu ya, dengan pematangan yang sempurna, tidak boleh overcook, tidak boleh setengah matang ya, resikonya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, kemudian ketika sekali makan atau sekali masak pun kita pastikan bahwa itu juga bisa dikonsumsi untuk sekali makan, sehingga tidak terlalu banyak dilakukan pemanasan berulang gitu ya, karena ketika makanan itu kita panaskan berulang ya, ada beberapa zat yang akan rusak ya, sehingga malah tidak mendapatkan vitamin atau mineral atau kandungan yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Oke, terakhir tidak lupa di setiap kita pengelolaan bahan makanan kita juga menggunakan air bersih ya, agar tidak ada kontaminasi bakteri di dalam proses membersihkan maupun mengolah makanan. Nah, bagaimana untuk konsumsi atau penyimpanan setelah diolah? Ini tadi ya, sesudah diolah itu harusnya segera dikonsumsi. Jadi ketika kita mengolah pangan ya, mengolah makanan itu olahlah jangan terlalu banyak, nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Di keluarga itu kira-kira butuhnya seberapa ya. Jadi ketika kita memasak itu bisa segera habis, lebih baik seperti itu, nanti masak lagi nggak masalah. Nah, ketika kita menyimpan makanan dalam wadah itu harusnya wadahnya harus bersih ya. Wadahnya bisa menurunkan suhu ya. Ketika kita habis masak kan suhunya tinggi tuh. Ketika kita masukkan ke wadah ya, wadahnya bersih dan dia juga aman untuk makanan ya. Sehingga ketika kita tuangkan ke tempat makanan itu tadi, suhu makanan juga akan lebih mudah menurun. Kemudian kita bisa memastikan makanan yang sudah dimasak tadi bisa dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam sesudah diolah, jika disimpan pada suhu ruangan. Nah, untuk makanan dari komoditas beresiko tinggi, jika belum habis sesudah 2 jam, sebaiknya dipanaskan dan dikonsumsi segera. Ya, kalau misalnya tidak ya harus membuang makanan beresiko tinggi jika telah lebih dari batas 4 jam. Ya, jadi makanya ketika kita berbelanja tadi kan sudah memilih gitu ya. Ketika memasak pun kita juga harus sesuaikan kebutuhan. Apakah kebutuhan tersebut cukup untuk satu keluarga dan bisa langsung segera habis. Jadi kalau sudah masak langsung dimakan itu lebih bagus. Jadi tidak perlu menghangatkan lagi, karena ada beberapa batasan waktu yang memang kita tidak boleh memanaskan lagi. Jika makanan itu ingin disimpan dalam kondisi hangat, maka suhu penghangat itu di atas 60 derajat. Nah, ini biasanya makanan-makanan yang bisa diolah ulang ya. Kalau yang tidak bisa dipanaskan kembali kan misalnya ada sayur-sayuran hijau gitu ya. Itu kan juga berisiko ketika kita memanaskan berulang. Jika makanan yang disimpan di dalam refrigerator, pasti terpisah dari bahan pangan yang mentah di dalam wadah dan tertutup. Nah, sesudah masak, tunggu uap panas tersebut habis, baru ditempatkan dalam wadah yang tertutup, baru didinginkan. Ya, jika ingin dibekukan, maka sesudah makanan temperaturnya turun, ya sudah kondisi tidak panas, baru kita bekukan. Jadi tidak boleh dalam kondisi panas baru dibekukan. Ya, misalnya kayak kita bikin agar-agar gitu ya, agar-agar itu bisa dibekukan dengan udara di luar kulkas misalnya, ya kita dinginkan dulu di luar, baru nanti kalau sudah dingin di luar bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Oke. Nah, itu tadi dari bahan pangan segar. Bagaimana dengan bahan pangan olahan? Ya, kalau olahan, ya kita harus sesuaikan dengan petunjuknya yang ada di bahan pangan tersebut bunyi gimana. Ya, menyimpanannya ada di dalam bahan pangan tersebut, disimpannya pada suhu berapa. Ya, dan ketika kita sudah mengolah produk yang sudah kita masak, kita goreng mungkin ya, atau mungkin kita kukus gitu ya, produk itu harus habis tidak lebih dari 4 jam sejak pengolahan.
Dan barang yang sudah diolah tidak disarankan untuk dibekukan kembali. Ya, jadi kalau sudah dimasak ya sudah, itu harus dihabiskan. Makanya ketika mau memasak kita lihat dulu seberapa sih kebutuhannya. Oke, ini ada beberapa tabel terkait dengan kehilangan zat gizi selama proses pengolahan. Jadi tidak semata-mata dengan diolah itu zat gizinya itu akan tetap gitu ya, pasti akan berbeda antara kita mengkonsumsi dalam kondisi mentah dan kondisi matang. Namun kan kita tidak boleh semuanya itu, karena kalau mentah kan tentu kandungan zat gizinya pasti full gitu ya, cuman ada resiko di situ juga, masih ada bakteri, ada yang kontaminasi bahan kimia dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa hilang, masih ada di situ, sehingga akan memiliki resiko yang lain. Jadi ketika kita konsumsi harus dimasak ya, harus dimasak dengan tidak overcook tadi, tidak terlalu matang. Walaupun memang kita tahu ketika kita mengolah tentu ada beberapa makanan yang zat gizinya itu pasti akan hilang. Ya, sekitar berapa persen sih hilang itu? Nah, ini ada beberapa tabel di sini. Nah, maka tips yang bisa saya sampaikan misalnya di sini ya, di dalam kehilangan zat gizi selama mengolah bahan makanan itu tidak dapat dihindari, tapi kita dapat meminimalisir. Salah satunya tadi memasak tidak overcook. Yang kedua, memilih bentuk pengolahan yang sesuai dengan bahan dasar bahan makanan tersebut. Ya, misalnya kita bisa memilih cara memasak dengan direbus, ya misalnya, ataupun kita bisa dengan kukus, atau mungkin kita bisa dengan dipanas kering, di grilling, ya itu bisa. Atau kita mungkin barbekyuan gitu ya, barbecue gitu, masak dibakar-bakar sedikit lah gitu, itu juga bisa. Tapi kalau yang paling banyak kehilangan ya nanti bisa digoreng, itu paling banyak biasanya. Nah, ini ada beberapa ya tabel contohnya kehilangan, misalnya vitamin A ketika dimasukkan freezer gitu, nanti ada berapa persen kehilangannya. Oke, selanjutnya adalah pengolahan makanan dengan cara digoreng. Ketika kita mengolah makanan dengan cara digoreng, itu tentukan minyak yang akan kita gunakan. Minyak yang kita gunakan setidaknya harus memiliki kualitas yang baik, ya. Suhu untuk pemanasan minyak itu juga harus pada level yang sesuai. Kita harus menyaring kotoran kalau memang sisa-sisa dari penggorengan itu ada, ya kita saring gitu ya minyak tersebut. Dan minyak goreng secara berkala kita harus ganti, ya, tidak saat ini buat goreng tahu tempe, terus nanti siang masih ada, kita pakai lagi buat goreng telur, mungkin masih ada sisa lagi tuh, nanti sorenya buat goreng apa lagi. Nah, tidak, sehingga diharapkan ketika menggoreng itu kita menggunakan minyak ya sesuaikan aja dengan kebutuhan, dengan harapan ketika kita menggoreng selesai minyak ya habis, jadi tidak ada sisa minyak, atau kalau bisa dikatakan minyak bekas gitu ya, karena kandungan minyak bekas ini lebih berbahaya dibandingkan kita menggunakan minyak yang baru. Oke. Nah, topik yang kedua, karena kita sudah tahu tuh cara memilih, menyimpan dan mengolah bahan pangan, baik itu bahan pangan segar maupun bahan pangan olahan. Harapannya dengan 3 cara tersebut, mulai dari memilih, menyimpan dan mengolah dari 2 jenis bahan pangan, kita bisa memberikan perlindungan kepada anak kita terkait dengan gizi. Nah, dari cara memasaknya saja kita sudah bisa melindungi gitu ya. Tapi kita juga bisa untuk anak-anak nih, tidak hanya dari makanan saja ya, tapi kita bisa
siapkan perlindungan anak itu dengan resep yang lain ya. Resep yang lain gimana? Ya, kita tidak hanya sekedar makan saja yang harus diperhatikan, tapi bisa kita perhatikan dari segi kekerasan. Ya, kekerasan ini dari makan juga termasuk kekerasan ya. Misalnya kita memaksakan anak yang tidak suka makan A ya, kemudian kita paksa untuk makan, atau mungkin kita apa ya istilahnya ya, memaksa di dalam cara memakan anak gitu ya. Dia sudah kenyang, suruh segera ngabisin. Nah, berarti kan ini juga ada kekerasan atau pemaksaan kepada anak. Nah, ini sangat merugikan ini buat anak, menjadikan trauma tersendiri untuk mengkonsumsi makanan. Kadang mungkin anak sudah suka nih sayur, tapi mungkin baru tahap pertama pengenalan sayur ya baru 3 sendok, 4 sendok, ya sudah itu dulu, nanti selanjutnya kita tambah porsinya. Jadi tidak ada pemaksaan harus dihabiskan. Makanya ketika perlindungan gizi pada anak pun, agar anak itu cukup mengkonsumsi makanannya sesuai dengan standarnya, sesuai dengan isi piringku, maka kita juga harus sesuaikan isi piring anak itu seperti isi sepertiga karbo, sepertiga sayur, kemudian sepertiganya lagi lauk dan buah. Nah, fokus yang lain untuk perlindungan anak kita juga bisa perhatikan dari eksploitasi seksual anak. Perhatikan pertumbuhan dan perkembangan apa yang harus diketahui dari seksual seorang anak agar tidak terjadi masalah kekerasan yang di luar makanan ya. Kekerasannya di sini mungkin kekerasan seksual. Yang selanjutnya penyiksaan terhadap anak. Ya, menyiksa anak dengan makan yang terlalu banyak pun juga termasuk penyiksaan. Mungkin kalau tidak habis harus dipukul, ya ada hukuman dipukul atau hukumannya dijewer gitu ya. Itu juga penyiksaan juga terhadap anak. Ya, tradisi yang dilarang, mungkin di anak ada yang namanya kebiri atau pernikahan dini, itu juga setidaknya dihindari. Ya, mengupayakan tindakan tersebut agar apa? Agar hak anak itu tidak dirugikan. Anak bisa menerima apa yang mereka butuhkan, sehingga anak itu bisa tumbuh, bisa hidup, bisa berkembang dengan kemampuan anak sesuai dengan usianya. Jadi kalau kita paksa-paksa anak itu juga tidak bagus juga, karena anak juga punya imajinasi sendiri untuk dia berkembang, untuk dia berpikir, untuk dia critical thinkingnya anak gitu ya. Jadi kita perhatikan apa yang ada di dalam anak, kita sesuaikan dengan porsinya dia, termasuk di dalam makan, di dalam pemenuhan nutrisinya ya, di dalam pemenuhan tumbuh kembangnya, itu juga perlu diperhatikan. Ya, bagaimana keterkaitan perlindungan anak dengan gizi? Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi faktor gizi itu sangat mempengaruhi hak pengasuhan dari alternatifnya. Ya, hak asuhnya anak itu bisa dilihat dari situ. Kayak tadi tidak boleh memaksakan, ya. Dan kita setidaknya untuk memperbaiki dari konsumsi pangan yang ada pada anak, kita itu harusnya perbaiki dari pola asuh gizi. Jadi ketika artinya gini, pola asuh ini kita bisa contohnya gini. Dalam satu keluarga, anaknya harus makan sayur. Maka orang tuanya juga harus mencontohkan dulu dong makan sayur. Ketika kita dibalik, orang tuanya bilang, "Dek, pokoknya makan sayur ya. Ini Ibu sudah masak sayur sop." Tapi ibunya, ayahnya nggak ada yang makan sayur. Gitu. Jadi ketika pola asuh kita salah, kita sudah menyuruh, tapi kita sendiri tidak melakukan, anak pasti akan mencontoh. Ya kan? Mencontoh apa? Kok saya disuruh, wong ayah sama ibu saya aja nggak makan itu. Ya, makanya anak juga tidak akan konsumsi itu. Nah, lebih baik ketika pola asuh gizi ini, waktu makan kita bisa duduk bersama, konsumsi makanan yang sama dalam satu meja yang sama. Jadi kita tidak ada beda dengan anak. Oh, ibu saya makan A, ayah saya makan A, saya juga makannya A, sama. Namun ketika anaknya dilarang konsumsi misalnya cepat saji gitu ya, tapi orang tuanya makannya malah yang cepat saji, nanti pasti akan komplain ya, anaknya komplain, anaknya tidak bisa mengikut ya gaya makan yang baik. Dan pola makan ini juga harus diperhatikan ya, dimana ketika adik-adik
atau teman-teman sekalian tahu, untuk mencapai sebuah porsi makan dengan jumlah yang sesuai, untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar usianya gitu ya. Tadi jelas melalui isi piringku tadi ya, 1 piring sepertiga lauk, sepertiga sayur, sepertiga karbo. Waktu makan di dalam pola makan ini setidaknya harus kita biasakan. Misalnya makan pagi jam 7 sampai dengan jam 8. Nanti makan siang jam 12 sampai jam 1. Makan sore itu jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, di antara pagi yang antara jam 8 sampai jam 12 tadi, kita boleh kok kasih selingan makanan. Selingan makanan ini pun bisa kita gunakan, ada buah-buahan gitu ya. Mungkin kita berikan salad, kita berikan buah segar, jus, dan lain sebagainya, susu atau yogurt, itu boleh juga. Sore juga sama, kita berikan selingan makanan. Nah, itu ketika kita sudah mulai membiasakan pola makan pagi yang tepat waktu, itu akan membiasakan anak sejak dini untuk konsumsi makan itu juga jam segitu. Sehingga apa? Salah satu harapan ketika kita sudah menerapkan pola makan yang bagus, ini keterkaitan dengan status gizi dan kondisi pemenuhan gizi pada anak itu juga akan tercapai. Ya. Dan di dalam pola seluruhnya ini tadi, secara prakteknya tadi, butuh peran dari orang tua. Sehingga tadi ya, sekali lagi orang tua itu guru ya, guru untuk anaknya. Jadi ketika kita mendidik anak, ya tentunya kita harus praktek dulu pada diri kita. Bisa nggak kita melakukan itu? Jangan sampai kita mengatur anak, tapi kita sendiri tidak mau diatur. Ya, kasarnya kan seperti itu. Jadi kita harus bersama-sama. Ini ada perlindungan pada hak-hak anak, itu juga sudah diatur ya di dalam komitmen global maupun dalam strategi nasional. Itu ada peraturan perundang-undangannya. Jadi mau tidak mau, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kakak gitu ya, yang menjadi sebuah role model di dalam pertumbuhan dan perlindungan anak, kita tetap perhatikan. Konvensi hak anak ini tidak boleh dilakukan diskriminasi pada anak. Jadi anak itu pasti butuh hak untuk tumbuh, untuk berkembang. Dia butuh pemenuhan kesehatan, butuh dilindungi, butuh diperhatikan aspirasinya, butuh diberikan kebebasan untuk menyampaikan sesuatu, bisa lebih berkreativitas gitu ya, sehingga kita mendampingi anak, bukan untuk membatasi ya. Kita mendampingi tapi bukan untuk membatasi. Ini hak kesehatan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan ketika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada pernyataan setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkup hidup yang baik dan sejahtera, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, walaupun anak-anak itu adalah orang, ya, haknya mereka harus kita penuhi. Ya, tidak boleh membatasi itu tadi. Ini ada beberapa prinsip ya, yang tadi ada tidak boleh didiskriminasi. Kita harus peka terhadap kepentingan apa untuk anak tersebut. Kita juga peka untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Kita juga harus aware gitu ya dengan apa yang diinginkan anak, apa sudut pandangnya anak. Kita tidak bisa memaksakan anak yang masih di bawah 5 tahun untuk berpikir seperti kita yang sudah orang dewasa. Jadi kita berikan pemahaman kepada anak sesuai dengan cara berpikir anak. Jadi kitalah yang harus bermain peran di situ. Ketika kita sudah dewasa, anak kita masih ada di bawah 5 tahun, usia 1 tahun, maka kita yang harus berpikir seperti anak 1 tahun. Mereka bisanya apa? Kita yang harus mengikuti. Oke, tidak bisa anak mengikuti kita, ya. Begitu. Nah,
Ini irisan di dalam pembagian sumber daya ya. Jadi untuk menjadi sumber daya manusia yang maju, mandiri, adil dan makmur itu ada 8 misi, mulai dari berakhlak yang baik, berbangsa yang saling memiliki daya saing yang bagus, berdemokratis ya, damai, rata dalam pembangunan, adil, lestari, kita bisa mandiri, serta kita bisa berperan serta di dalam sebuah pergaulan di satu lingkup yang luas. Ini kesehatan anak tadi tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 4 dan pasal 8. Ini untuk kesehatan dan investasinya. Jadi anak itu menjadi investasi emas buat negara. Lebih luasnya ya, lebih sempitnya adalah investasi emas buat orang tuanya. Jadi ketika anak kita mau didik seperti apa, kita arahkan seperti apa, tergantung dari orang tuanya, pencetaknya seperti apa. Ya walaupun di luar itu memang setiap anak yang dilahirkan tentu memiliki ini ya, sudah ditakdirkan ya, nanti anak ini mau jadi apa, anak ini mau seperti apa, tentu sudah ada garisnya. Hanya ketika kita mau menjemput sebuah garis, tentu kita tidak boleh diam, tapi kita harus berusaha. Berusaha yang seperti apa? Ya pemenuhan dari gizi, pemenuhan dari kesehatan, pemenuhan dari pendidikan, ya, tumbuh kembang, kebebasan, ya, kebebasan ini macam-macam ya, kebebasan berpendapat, kebebasan mengutarakan sesuatu, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri untuk si anak. Dan kita sebagai peran orang tua tidak bisa mengatur di situ, tapi kita mengarahkan ya. Beda ya mengatur dan mengarahkan. Kalau mengatur itu kayak kita lalu lintas gitu aja, diatur, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri, lurus terus gitu kan ya. Beda dengan anak, ketika anak ada keinginan mau ke kanan atau mau ke kiri, tinggal kita arahkan. Oke, kalau mau ke kiri, minggirnya sebelah kiri. Oh, kalau mau ke kanan, minggirnya sebelah kiri, berarti ada di sebelah sana. Itu kita arahkan gitu. Tapi kalau misalnya beloknya itu tidak tepat, maka kita carikan jalan untuk dia balik lagi gitu ya. Itu ya, seninya ada di situ. Oke. Nah, ada juga di sini untuk anak itu tidak hanya dibayangkan pada anak-anak pada umumnya gitu ya, tapi kita sudah mulai bahwa untuk perlindungan anak itu mulai dari pemberian ASI eksklusif. Ini ditekankan pada ibu-ibu yang menyusui, yang baru saja melahirkan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan energinya, kebutuhan nutrisi untuk ibunya, agar air susu yang diproduksi mengandung zat gizi yang cukup untuk si anak sampai usia 6 bulan untuk mencapai eksklusif. Nanti setelah 6 bulan ASI masih tetap lanjut, tapi ditambah dengan makanan pendamping ASI ya. Ini sama ya di situ, bahwa ada bertanggung jawab pemerintah untuk menerapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif dari ibu. Ini pasalnya tentang ASI eksklusif juga. Dan pada periode emas ya, pertumbuhan anak ya, tadi salah satunya diawali dari ASI eksklusif tadi ya. Dari ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan ini, itu pertumbuhan ini, kalau kita lihat grafik ya, grafik di sini ada pertumbuhan dan perkembangan dari anak itu selalu melejit naik ya. Nanti kalau sudah di usia 5 tahun itu nanti sudah datar. Nah, artinya apa? Di dalam proses pencapaian puncaknya ini tadi, puncaknya kan di sini nih. Untuk mencapai puncak kan dia harus berakit-rakit dulu, naik gitu ya. Maka di sini peran anak usia lahir sampai dengan usia 5 tahun, periode emas ini kita harus perhatikan benar sebagai investasi kita ya, untuk perkembangan otak kita. Kalau di awal ini sudah mulai ada kekerasan, sudah mulai ada pemaksaan, tidak diarahkan gitu ya,
kasihan kan anaknya gitu ya, dia tidak mendapatkan kebebasan, kemerdekaan di dalam kehidupan dia, dan selalu berada di bawah bayang-bayang tekanan gitu ya. Jadi kita perhatikan benar bagaimana kebutuhan nutrisinya, bagaimana pertumbuhan kecerdasan emosionalnya ya. Itu. Ini keberlanjutannya tadi ketika dia sudah usia balita sampai dengan prasekolah, maka kita harus perhatikan dari segi kebutuhan di dalam pendidikan, perkembangan emosional anak usia dini, usia sekolah sampai dengan remaja. Bahkan di remaja ini nanti ada perlindungan lagi untuk mencapai kedewasaan. Itu juga diperhatikan karena di remaja untuk mempersiapkan dia nanti masa prakonsepsi dan konsepsi, sehingga suatu kehidupan itu kan kayak roda gitu ya. Ketika anak-anaknya sudah bagus, diharapkan sampai remaja bagus, pada saat dia proses konsepsi, prakonsepsi, konsepsi, nanti harapannya akan mencetak generasi juga, dan generasinya itu menjadi generasi yang lebih baik lagi. Jadi kalau ada masalah gaya hidup ya, atau penyakit generatif keturunan, itu ketika kita bisa mencoba mengurangi resiko kejadian generatifnya, kita bisa potong dari mana, yaitu dari pola kebiasaan kita, perbaiki dari anak-anaknya, agar nanti si anak ketika nanti dia sudah tumbuh dewasa, penyakit generatif yang sudah kita miliki itu tidak bisa terpotong gitu ya, genetiknya itu bisa hilang. Berharapnya seperti itu. Oke, ini payung perlindungan hukum, bahwa perlindungan anak itu ada dari 3 triangle-nya ya, ada culture, structure, dan content ya. Jadi dari budaya itu juga sangat mempengaruhi, komponen di dalam keluarga juga mempengaruhi, serta konten dalam peraturan atau pengasuhan itu juga sangat mempengaruhi. Ini ya, kalau tadi disampaikan culture itu kebudayaan, jadi di masyarakat itu punya kondisi lembaga yang seperti apa, kesehatan di dalam lingkungannya, peran serta keluarga, peran serta masyarakat. Kemudian structure ini di dalam keluarga ada pelayanan ya, ada birokrasi, ada layanan kesehatan, itu seperti apa. Kesadaran dari keluarga ini juga sangat memerlukan pelayanan gitu ya, harus sadar akan pelayanan kesehatan, hingga dari konten, dari pusat, dari kebijakan itu juga sangat saling berkaitan. Oke, kita harus ada perhatian untuk perlindungan tersebut. Apakah perlindungan kita terhadap terhadap anak terkait dengan makanan, ataupun terkait dengan pendidikan, ataupun terkait dengan tumbuh kembangnya, kita punya perbedaan apa di situ? Misalnya antaranya culture dengan structure, kita punya masalah apa? Kita punya beda apa? Apa gap di antara antar konten ini? Apakah gap antara norma dengan budaya? Ya, normanya kayak gimana, budayanya gimana? Nanti kalau budayanya jelek, normanya bagus, berarti kan kita harus mengubah perlahan budayanya seperti apa agar norma tetap dijalankan. Bagaimana cara menjembatani gap tersebut? Ya, kita harus cari solusi agar semua perlindungan anak itu tetap tercapai. Nah, ya, itu dari saya terkait dengan perlindungan gitu ya, perlindungan gizi pada daur kehidupannya. Tadi lebih banyak kita sampaikan pada 1000 hari pertama kehidupan atau periode emasnya, karena disitulah salah satu tempat yang tepat ya untuk memutus mata rantai penyakit, mata rantai masalah kesehatan gizi, agar nanti kedepannya dengan adanya perlindungan tersebut ada sebuah generasi baru yang lebih bagus, gizinya bagus, kualitas
generasinya lebih baik lagi, dan semua itu tadi tentu menjadi sebuah kunci dari ibu. Makanya di sini saya sampaikan, ibu merupakan kunci keluarga dari Sadar Gizi. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.